kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru. Tetapi kalau umpamanya sekarang ini mau diajukan, ternyata PK-nya bebas, 2 kali kena lagi nih kepolisiannya. Jadi saya pikir jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Meski penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bandung, namun masih ada celah bagi polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ya, ini disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi yang bilang menetapkan Peggy sebagai tersangka bisa dilakukan jika polisi melakukan penyidikan baru dan mempunyai bukti baru. Ya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap kan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Egi itu semuanya. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, meminta polisi tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan kembali terhadap Peggy. Otto menilai penyidik Polda Jawa Barat harus menunggu hasil putusan PK yang akan diajukan oleh para terpidana. Biarkan dulu perkara yang 7 untuk PK itu berjalan, nanti kita lihat apa putusan PK terhadap hal ini. Kalau nanti putusan PK-nya itu dibebaskan, ternyata, dan kemudian Peggy ongoing ternyata kemudian diproses, ini kan lebih cilaka lagi polisinya. Jadi lebih bijaksana, tunggu aja PK dilakukan, lihat. Kalau ternyata nanti di PK-nya itu ditolak dihukum, mungkin ada peluang-peluang lagi untuk berpikir untuk melanjutkan penyidikan terhadap Peggy dan yang lain. Tetapi kalau umpamanya sekarang ini mau diajukan, ternyata PK-nya bebas, 2 kali kena lagi nih kepolisiannya. Jadi saya pikir jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Penetapan kembali Peggy sebagai tersangka nyatanya butuh proses yang panjang. Karena polisi baru bisa menjerat Peggy Setiawan bila menemukan alat bukti baru dan memulai kembali penyelidikan dan penyidikan dari awal. Terutama kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam putusan pengadilan Cirebon terhadap 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara penasihat ahli Kapolri menyebut ada celah bagi polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka jika polisi melakukan penyidikan baru atau mempunyai bukti baru, saudara. Sementara itu, kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, meminta polisi untuk tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Lalu bagaimana arah penyidikan dari kasus ini, saudara? Kita perbincangkan dengan 2 narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, saudara. Saya sapa Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bang Julius Ibrani dan juga ada praktisi hukum Bang Rasman Arif Nasution. Selamat malam, assalamualaikum Bang Julius dan juga Bang Rasman. Saya ke Bang Rasman dulu, Bang Rasman. Ini dari penasihat Kapolri bilang bahwa sebenarnya ada peluang begitu untuk kembali menetapkan Peggy Setiawan karena jika ada bukti baru ataupun penyidikan baru. Anda melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama saya appreciate ya, salah satu media nasional yang selalu mengawal kasus Vina dan Eki ini dan sangat-sangat netral adalah termasuk Kompas TV. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sejak Selasa lalu, saya Rasman Nasution sudah mengatakan dengan tegas bahwa terbuka peluang bagi penyidik Polda Jabar untuk kembali mentersangkakan saudara Peggy Setiawan berdasarkan berdasarkan Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 ayat 2 pasal 2 ayat 3. Di situ disebut bahwa penyidik dapat melakukan tersangka lagi terhadap seseorang yang mengajukan pra-peradilan, tetapi jika ditemukan 2 alat bukti yang sah secara hukum. Kira-kira begitu bunyinya. Baik. Artinya bahwa ada ruang yang diatur oleh Perma. Nah, itu poin 1. Poin yang kedua, saya sudah mengkritisi dari awal putusan dari Hakim Eman Sulaiman ini, di mana pada putusan dimaksud
pada diktum 5 amar putusan menyatakan bahwa ini yang kontraproduktif, bahwa ya menyatakan tidak berlaku pada putusan selanjutnya. Ini bukan kewenangan dari seorang hakim yang berwenang menangani pra peradilan, karena ini bersifat administratif. Artinya hakim ini ada apa? Kenapa mengunci putusan berikutnya? Sementara ini persoalan administrasi. Dan yang ketiga, saya tidak dengar, saya tidak lihat, saya tidak baca, dan saya tidak saksikan dalam amar putusan oleh Hakim Eman Sulaiman itu menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Dia hanya mengatakan bahwa proses tersangkanya Peggy Setiawan itu tanpa melalui prosedur. Satu, pemanggilan dengan surat menyurat sebanyak lebih dari 2 kali. Yang berikutnya, dia menyatakan bahwa harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Saya bingung, sejak kapan orang DPO dipanggil dulu pakai surat resmi? Sejak kapan orang DPO diperiksa dulu sebagai calon tersangka? Saya pastikan rekan-rekan semua, termasuk rekan saya pengacara, kalau besok Harun Masiku ditemukan di Indonesia, terus dikasih surat panggilan sebagai calon tersangka, saya pastikan 1000% dia akan melarikan diri. Inilah yang kita kritisi. Baik, jadi berarti ada sejumlah hal yang dikritisi begitu ya, Bang Rasman ya? Jadi putusan hakim ini menurut saya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru dan menutup ruang bagi penyidik yang diatur oleh Perma. Itu menurut saya kekeliruannya. Oke, tahan di situ dulu. Bang Julius gimana menurut Anda? Ya, pertama begini ya, ini bukan soal mentargetkan Peggy Setiawan tersangka atau tidak ke depan, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengevaluasi seluruh proses penyidikan, penyelidikan, dan kemudian persidangan di Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung ini, biar mendapatkan satu putusan yang betul-betul adil, ya, secara substantif. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, tadi saya ingin katakan betul kalau Bang Rasman bilang ada kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu betul. Ada prosedurnya juga, ada dasar hukum Perma juga, tapi yang paling penting adalah sebetulnya mempertanggungjawabkan seseorang penetapan tersangka itu tidak boleh melanggar kesemuanya itu. Jadi begini, saya mau bilang, kalau soal putusan pra peradilan ya, itu memang tidak ada hal yang substantif yang dibahas di dalam putusan itu. Tidak ada pertimbangan yang substantif, mana yang alat bukti, mana yang tidak. Jadi semata-mata hanya bersifat prosedur. Betul tadi yang Mbak Rasman bilang. Jadi dia juga hanya merujuk pada putusan MK. Gitu. Nah, makanya pertanggungjawaban selanjutnya adalah jangan hanya di kasus si Peggy ini saja, tapi keseluruhannya nih, biar tidak terjadi. Tapi menurut saya begini juga. Satu, kita harus apresiasi. Polda Jabar, Ahmad Yagus, kemudian mengevaluasi tim penyidik. Harusnya ditunjuk tim penyidik yang baru, penyelidik yang baru bahkan, agar prosesnya ini lebih akuntabel, agar prosesnya lebih transparan, menggunakan scientific evidence dan segala macamnya yang lebih reliable, tidak hanya menggunakan keterangan-keterangan seseorang yang bisa saja terdistraksi atau memberikan keterangan yang palsu dan tidak sempat dibuktikan di pengadilan sebelumnya. Nah, ini yang harus jadi fokus selanjutnya, jadi sifatnya holistik. Karena tadi perdebatan di muka, Bang Oto bilang bahwa jangan buru-buru, tunggu putusan ini dulu di PK, jangan buru-buru ini. Saya pikir yang lebih penting mengevaluasi substansi, yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi tim dari aparat penegak hukumnya. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi seluruh alat bukti. Jadi tidak ragu-ragu lagi, dan saya pikir kalau dibilang menetapkan tersangka, harus memeriksa seseorang atau tidak, ya kalau orangnya kabur DPO tidak mungkin bisa diperiksa. Tetapi ketika dia tertangkap pada saat DPO, bisa diperiksa dulu sebagai saksi untuk langsung kemudian dinaikkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung telah beberapa kali melakukan hal ini, jadi pemeriksaannya berkas sebagai saksinya ada bersamaan dengan berkas sebagai tersangkanya. Jadi sebetulnya prosedur itu bisa di lapangan pada saat praktik bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, utamanya dalam hal yang ditargetkan, yang akan ditersangkakan adalah seorang yang DPO yang tidak mungkin dipanggil secara
wajar lewat surat menyurat gitu. Oke, berarti memang ada sejumlah evaluasi yang sebenarnya harus dilakukan. Jika kita berbicara soal evaluasi, berarti yang dilakukan sebelumnya ada sejumlah catatan begitu menurut Anda? Kalau jelas ada catatan. Hari ini perdebatan itu fokus pada banyak keterangan saksi. Nah, padahal dari alat bukti itu bukan hanya keterangan saksi, tapi ada alat bukti yang lain yang juga diperdebatkan kemarin oleh Bang Rasman, Bang Johnson dan yang lain adalah alat-alat bukti yang dapat menunjang itu. Misalnya apa? Apakah di situ ada otopsi ulang atau ekshumasi? Apakah di situ ada visum sebelumnya yang spesifik pada perbuatan-perbuatan yang dituduhkan? Misalnya ruda paksa di situ, kekerasan dan yang lain. Nah, ini kan belum terungkap sekarang. termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rasman, Bang Julius, soal tidak disebutkan nama Peggy, yaitu Peron, kemudian Peggy Setiawan juga Peron. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Julius, Anda melihatnya ini kalau tadi kata Bang Rasman ada peluang, begitu peluangnya sebesar apa? Peluang itu tidak bisa kita ukur kebesarannya sebesar apa, karena dia harus 100%. Jadi kalau dalam bahasa akademik itu, dia harus beyond reasonable doubt. Jadi nggak boleh dia terbantahkan even 1% pun. Gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau kita berpegang hanya pada keterangan orang per orang saja, distraksinya tinggi sekali. Bisa dalam tekanan, bisa memang dia mau berbohong dan segala macam. Tapi perlu dicari alat penunjang lainnya, bukti penunjang lainnya, agar keterangan itu signifikan, valid juga dan reliable. Tapi yang paling penting lagi, misalnya begini, dari keterangan saksi semua orang, dari keterangan terdakwa yang sudah terpidana ada 7 orang gitu, apakah ada verifikasinya di lapangan? Gitu. Ketika dia menyebutkan apakah ada verifikasinya di lapangan, kita tahu kalau tidak salah dulu seluruh terdakwa ini menolak rekonstruksi ulang. Artinya kan dia tidak maksimal di situ. Jadi mesti banyak pertanyaan. Harusnya tidak ada satu celah pun yang kurang dalam setiap proses, sehingga tidak akan kita bantah lagi siapa Peggy itu, Peggy Setiawan. Berarti memang tidak hanya berkaca ataupun berdasarkan pada keterangan saksi-saksi saja, tapi jika nanti ada penyidikan ulang ini harus ada bukti baru begitu. Menurut Anda, Bung Rasman, ini polisi sudah punya bukti baru itu kah? Sehingga ada peluang nantinya akan mentersangkakan Peggy kembali? Iya, menurut saya peluang itu sangat terbuka jelas, terbuka lebar, terang benderang. Kenapa saya katakan terang benderang? Justru sebenarnya penyidik Polda Jabar itu, khususnya Bitkum, ketika pra-peradilan mereka sudah hakul yakin bahwa gugatan itu atau permohonan pra-peradilan oleh pengacara Peggy itu ditolak. Kenapa? Meskipun tanpa menggunakan SCI, Scientific Crime Investigation, bukan berarti dua alat bukti itu tidak ditemukan. Bahagian dari Scientific Crime Investigation itu ada visum et repertum. Di situ ditemukan gitu. Nah, hanya saja Hakim Eman Sulaiman ini memutus pertama, apa yang janggal dari putusan itu di luar yang saya sampaikan tadi, bahwa dia membuat pertimbangan itu sangat singkat, sangat sedikit pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Eman Sulaiman, tetapi pada amarnya dia kunci di luar poin 5, 6, dia juga mengunci. Apa itu yang dia kunci? Menerima semua gugatan permohon dengan seluruhnya. Ini apa-apaan? Dia hanya membahas terkait dengan surat menyurat, DPO, dan menggunakan perkaba, perpol, perkab. Perkab, perpol, perkaba itu internal kepolisian yang diberlakukan secara internal. Itu SOP, standar operasional prosedur internal. Tidak boleh dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil putusan. Nah, inilah kekeliruan-kekeliruan yang luar biasa. Jadi saya mendukung statement dari Adinda Julius bahwa sesungguhnya putusan ini tidak menjawab kegelisahan saya. Tidak menjawab sebagian orang yang intelek terkait dengan hukum. Kenapa? Karena putusan ini melampaui kewenangannya. Tidak sesuai dengan yang dipetitumkan. Karena itu saya anggap sebuah sikap yang ultra petita. Oke, ada kejanggalan, ada hal yang dipertanyakan dari apa untuk mungkin melaporkan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan dari seorang hakim. Nah, apa itu hakim ini?
memang kita panggil yang mulia. Tapi tidak tertutup kemungkinan hakim juga punya masalah banyak. Oke, tahan sampai ada penggunaan kekuasaan, abuse of power di situ ya Bang Rasman. Saya ke Bang Julius dulu. Anda juga melihat hal yang sama atau justru sebaliknya, Bang? Jadi begini. Satu, pada prinsipnya memang putusan pra peradilan ini tidak boleh membahas pokok perkara. Jadi nggak ada hal yang substantif di situ. Dia hanya membahas bahwa ada prosedur, yaitu pemeriksaan sebagai saksi yang belum dilakukan oleh penyidik, dan pemeriksaan saksi ini juga dianggap sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang ketika itu membahas soal penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan di KPK tanpa pemeriksaan Komjen Budi Gunawan sebagai saksi. Ini tindak lanjutnya. Tetapi yang menarik sebetulnya adalah bahwa di dalam putusan pra peradilan ini, karena memang materinya sangat singkat gitu ya, dan amar serta yang tadi Bang Rasman bilang diktumnya sangat singkat, itu sebetulnya tidak membuka wacana lebih dalam untuk mengaudit proses gitu. Dia hanya memutuskan penetapan tersangkanya batal, oleh karena itu tidak boleh ada kelanjutan pemeriksaan lagi. Begitu. Lalu penyidikannya juga dianggap batal, maka penyidikan terhadap Peggy Setiawan ini harus dibatalkan. Nah, saya sih mau melihatnya gini, Yasir. Saya mau melihatnya bahwa yang harus kita betul-betul perhatikan secara mendetil justru bukan putusan pra peradilan ini. Tapi gitu. Ini hanya putusan prosedur yang harusnya Propam juga bisa lihat gitu ya. Tetapi bagaimana putusan awal sebelumnya di tahun 2016 yang sudah jalan sampai di kasasi? Karena seluruh substansinya ada di situ. Jadi perlu dilihat di putusan itu, karena pra peradilan ini putusannya tidak begitu menggali dan menganalisis banyak hal karena dia tidak menyentuh substansi. Maka ini penting. Saya bilang Bang Rasman, tolong buat satu channel, Abang dan tim, periksa putusan awal untuk menguatkan proses selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Bang Rasman bilang sudah ada alat bukti yang terang benderang. Nah, satu kata kunci yang hilang dalam proses Peggy Setiawan adalah transparansi di dalam proses. Ya, ini saya pikir penting. Kalau Bang Rasman bisa tahu, maka penyidik juga harusnya bisa menyajikan alat-alat bukti yang valid itu kepada publik, sehingga penyidik mendapat dukungan publik yang begitu besar dan sudah meyakini publik. Jangankan hakim, kalau publik saja sudah yakin, maka hakim akan mudah meyakini penetapan tersangka. Ini yang nanti kita nantikan bersama ya, jika pihak kepolisian punya bukti baru yang akan disampaikan, tolong disampaikan begitu ya, jangan ditutup-tutupi. Karena closing statement 1 menit. Jangan 1 menit Bang, singkat saja. Saya ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Otto Hasibuan terkait dengan adanya rencana PK 5 orang terpidana. Saya hanya katakan satu saja, bahwa 5 orang yang akan mengajukan PK itu telah mengajukan pra peradilan 2017 dan ditolak. Jadi logika hukumnya kebalik-balik gitu loh. Maka saya katakan, lakukan saja eksaminasi terkait dengan penyidikan, kemudian kejaksaan dan putusan hakim. Itu baru fair gitu loh. Jangan kita justru menimbulkan masalah baru. Jadi ini saya harapkan kasus ini bisa membuat terang benderang dan tolong Kompas TV kawal terus. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, harapan dari Bang Julius, harapan dari Bung Rasman sendiri tidak hanya berhenti pada pra peradilannya Peggy Setiawan saja, tapi bagaimana pihak kepolisian juga bisa membongkar bagaimana penyidikan kasus dari Vina dan juga Eki ini menjadi terang benderang gitu ya. Ini kita sepakat dengan hal itu. Kita nantikan seperti apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuat terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini. Terima kasih Bang Julius Ibrani dari PBHI dan juga Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum, telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Selamat malam. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan. Ini terkait dengan fans Spanyol dan juga Inggris yang mulai memadati kawasan Stadion Olimpiade Berlin, Jerman, lokasi gelaran final Piala Eropa. Lalu siapa nih yang bakal jadi pemenangnya? Usai jeda, Kompas Malam kembali.